Ajma'in, amma ba'du. Terutama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga saya sendiri bisa berada bersama teman-teman pada komunitas praktisi hari ini. Puji syukur marilah kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang sama-sama saya hormati kepala sekolah dan wakil, kemudian yang sama-sama saya hormati Bapak dan Ibu guru pada komunitas praktisi kita hari ini. Baiklah, sedikit Bapak Ibu, mungkin lebih bisa dibilang di sini cuma sekedar sharing, bukan berarti saya di sini berdiri lebih tahu. Mungkin Bapak Ibu mungkin lebih banyak pengetahuannya daripada saya, sehingga saya bisa nanti belajar lebih ketika kita berada di komunitas praktisi ini. Pada kesempatan kali ini, baiklah Bapak Ibu, ini ada slide di depan yang kami pelajari pada modul ini, yaitu budaya positif. Nah, pada di sini Bapak Ibu boleh lihat ini, setuju apa tidak setuju dengan pernyataan di atas. Di sini, hukuman dapat mendisiplinkan anak, kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana Bapak Ibu dari pernyataan pemantik di depan? Apakah Bapak Ibu setuju dengan hal seperti ini? Oke, dengan demikian nanti kita mungkin akan mempelajari sedikit. Oke, di sini nanti ada pilihan-pilihannya Bapak Ibu. Di sini kita tidak ada, oh ini bisa dikatakan salah. Tidak, mungkin kita merubah mindset kita ke depannya untuk bisa menerapkan yang lebih ke sikap positifnya nantinya. Nah, ini sedikit topik dalam pembicaraan kita hari ini, sharing kita hari ini. Ada nanti mungkin disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan dalam universalnya apa saja nanti, kemudian ada motivasinya, hukuman, penghargaan, temuan restitusinya, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, di sini ada modul kita yang pertama ini, ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan pada universalnya. Nah, perubahan paradigma kita, kemudian yang dikatakan, nah, ada A dan B, ibaratnya Bapak Ibu, kita dengan teman, kemudian kita bayangkan kalau kita merobek secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Kemudian letakkan di salah satu tangan kita dan genggam benda tersebut. Kemudian dengan segala upaya kita, nah, kita membuat kepalan ini Bapak Ibu. Kemudian teman kita akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta kita memberikan benda tersebut. Bisa mungkin dengan membujuk, kemudian mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan kita. Apa yang akan terjadi Bapak Ibu kalau posisinya seperti ini? Apa yang akan terjadi? Mungkin dengan posisi A ataupun dengan posisi B. Mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya. Boleh, silakan. Menurut saya kita bisa melakukan cara yang mungkin lembut untuk bisa membuka tangan teman kita. Misalnya dengan
dengan merayu, atau misalnya dengan cara yang membuat dia mau membuka tangannya, misal dengan bukalah, coba lihat saya apa isinya gitu kan. Nanti saya kasih roti satu misalnya, kan bisa juga seperti itu. Bukan berarti kita membuka itu harus dengan keras gitu kan. Misalnya dengan kita bisa lakukan dengan membujuk, merayu misalnya kan. Jadi kalau saya maunya gitu ya, memilih cara-cara yang seperti itu gitu. Jadi dia dengan sukarela mau membuka tangannya. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Islahati. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain? Mungkin posisinya saya ini di B, berarti posisi Ibu Is tadi di B-nya. Kalau kita di A-nya bagaimana? Terima kasih Bu Riji. Kalau saya ini berpandangan dari situasi hati A dan B dulu. Kalau mereka hati A dan B itu sebagai sohib, mungkin tidak akan terjadi sesuatu. Tapi apabila hati A dan B itu menjadikan seperti musuh, mungkin akan terjadi berbagai masalah, di antaranya merebut dan sebagainya. Tapi itu pun tergantung situasi. Mungkin itu saya di tengah aja. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau seandainya di posisi A, saya harus tahu dulu kenapa, apa tujuan dia untuk meminta kertas itu. Kalau seandainya sesuai dengan apa yang saya mau, bermanfaat, maka akan diberikan dengan sukarela. Tetapi kalau seandainya rasanya tujuan yang dia minta tidak sesuai, maka itu kemungkinan tidak akan diberikan. Terima kasih. Oke, terima kasih ibu-ibu ya tadi yang memberi, istilahnya memberi tanggapan. Kita tidak ada yang salah Bapak Ibu. Tergantung bagaimana kita untuk menyikapinya, memposisikan kita, baik itu di A ataupun di B tadi. Bagaimana mungkin nanti fungsinya kita itu apa? Kalau nanti kita arahkan ke peserta didik kita. Nah, jadi kita itu tidak ada yang salah, apalagi peserta didik kita. Oke, terima kasih Ibu yang telah memberi tanggapannya. Ini perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan. Nah, di sini biasanya kita sebagai guru, pikiran kita itu yang ada di benak kita itu, kita yang mengontrol murid. Itu pribadi saya sendiri itu merasakan sebelum segelintir ilmu yang saya dapatkan di sini untuk bisa merubah paradigma saya tersebut. Yang saya pikirkan hanya anak itu harus bisa saya kontrol. Itu berarti kan dari luar yang bisa nantinya akan terulang lagi masalah-masalah yang akan dihadapi anak saya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu selama ini mungkin tidak usah saya pribadi. Dengan membuat rasa bersalah, mungkin saya kira anak itu akan, wah besok tidak lagi saya ulangi. Karena itu cuma dari saya sendiri, dari orang dari luar yang membuat mereka seperti itu, bukan dari karakter, pembentukan karakter dari dalam dirinya. Nah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu pun terjadi pada saya Bapak Ibu. Jangankan untuk peserta didik, untuk mungkin di keluarga saja, khusus untuk anak itu memang terjadi. Saya memaksakan apa yang saya suruh, memang itu yang harus dia kerjakan. Apa yang saya inginkan memang itu yang harus dia ikuti, tanpa mungkin saya mengetahui sebenarnya apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan. Mungkin nanti kita
belajar dari, ada teorinya nanti Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini dia. Ada perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol dan teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang memiliki kontrol itu siapa? Apakah kita dari luar? Apakah memang dari diri kita sendiri? Apakah memang harus ada dorong seperti kita sebagai guru? Ananda, masukkan bajunya. Apakah memang seperti itu? Memang itu yang saya lakukan selama ini sebagai pembelajaran kepemimpinan, pembelajaran di depan kelas. Nah, ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Contoh, saya memberikan materi di kelas tentang uang, saya harus bisa, anak itu harus tahu, harus bisa seperti apa yang saya bisa, tanpa mengetahui di mana letak kebutuhan anak itu, apa yang dia ingin, apa yang dia butuhkan, bagaimana gaya belajar. Itu kan belum selama ini saya sebagai pemimpin pelajaran tidak tahu gaya belajar anak itu seperti apa. Kemudian kita bandingkan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kita tuh harus tahu, tidak bisa kita sebagai pemimpin pelajaran, kita juga harus melihat apa yang dia inginkan. Mungkin dengan dia ruang, kata dia ruang tuh, Bu, saya ruang ini, kelas ini, Bu. Bukan berarti kita tidak bisa mengatakan tidak. Memang itu yang ada di pemikirannya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita bandingkan dengan teori kontrol pilihannya. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, saya bisa mengontrol orang lain, kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di situ kita sebagai guru kita tidak bisa memaksa anak itu sesuai dengan yang kita inginkan. Di situ fungsi kita sebagai fasilitator bagi anak di dalam kelas untuk nantinya bisa kita berkolaborasi dengan mereka, sehingga bisa mungkin nanti tujuan pembelajaran kita untuk yang akan kita capai. Kemudian modal berpikir menengah atau kalah, kemudian modal berpikir menang dan menang. Nah, ini disiplin positifnya, ini bagi-bagiannya. Nah, lanjut, Bu. Nah, apakah makna disiplin itu? Nah, di sini berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kita sudah melihat disiplin itu pasti melekat kepada saya sendiri itu sebagai aturan. Aturan itu mempunyai sanksi, mempunyai hukuman. Mungkin hukuman itu bisa yang bergerak secara tiba-tiba, dia bersalah. Oh ya, kamu nanti kalau tidak bikin ini, silakan kamu nanti ambil batang keriki kanji itu sebesar sebanyak 500 helai. Itu saya, itu yang terjadi pada saya. Akhirnya dengan hukuman seperti itu, anak-anak itu cuma rangsangannya datangnya dari luar.
terulang, terjadi dan terjadi lagi seperti itu. Nah, betul Ibu. Lanjut. Nah, ini dia. Apa nilai-nilai kebijakan universal? Sebenarnya kita, Bapak Ibu, sudah sejauh ini sudah banyak melakukan, sudah tahu, bahkan mungkin kita dalam kurikulum Merdeka yang istilahnya yang masih belajar kemarin itu sudah mengenal kita dengan profil pelajar Pancasila. Di situ sudah ada. Memang di sini kita diminta untuk penguatan karakter peserta didik atau penguatan murid. Di mana murid itu Ibu Bapak yang dibilang oleh KHD peserta didik atau murid itu sangat unik sekali. Mereka mempunyai keunikan masing-masing. Kita di sini tidak bisa menyamakan rata anak dengan mungkin dengan keadaan kita yang belum mampu mengelola anak, berkolaborasi dengan mereka, sehingga kita nanti muncul dengan teori yang tadi bahwa kita sebagai pengontrol peserta didik. Nah, ini dia. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengenai nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diane Gosen. Saya ngomongnya dengan bahasa Indonesia aja ya Bapak Ibu. Kalau bahasa Inggris nggak tahu saya bicaranya seperti apa. Nah, di sini apa saja nilai-nilai kebajikan universal itu? Yang seperti yang akan kita nanti kerjakan, kita laksanakan di P5 itu. Nah, ini dia. Ada di nilai pelajar profil Pancasila kita. Bagaimana bertakwa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong atau kerjasama dan kreatif. Itu yang kita inginkan. Setidaknya mungkin ada yang agak sulit nantinya kita capai itu. Setidaknya ada 1 atau 2, 3 yang bisa nanti kita laksanakan. Nah, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, teori motivasi ini. Nah, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau itu kita katakan ke peserta didik, nah Ananda, kalau tidak bikin tugas, nanti bagaimana? Kita itu sudah berkomitmen itu di kelas biasanya. Mungkin ada komitmen seperti ini kepada peserta didik. Besok datangnya dari kita ini, jadi dari guru. Kalau tidak buat tugas, berarti Nana nanti 1 atau 2 kali, cukup ketiga nanti silakan datang orang tuanya. Berarti bukan dari luar Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contoh, sebelumnya ada kebiasaan saya tuh sebagai pemimpin belajar di kelas, siapa yang bisa menjawab ini? Contoh, saya Bu, nanti akan Ibu tuntaskan nilainya. Itu kan suatu penghargaan bagi mereka. Di situ tidak baik ya Bapak Ibu. Kalau di pembelajaran modul ini sebenarnya itu kan untuk memotivasi, tetapi pemotivasiannya cuma untuk 1 orang saja atau 1-2 orang. Kita otomatis kita batasi 2 orang tercepat, pasti seperti itu. Tidak mungkin untuk semua anak kita kasih, kecuali nanti kita bisa adil untuk itu. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Ini yang diminta, tujuan disiplin positif. Bagaimana kita bisa menumbuhkan peserta didik itu bisa lahir positifnya itu dari dirinya, bukan dari kita.
Mungkin sebagai pemimpin pelajaran di dalam kelas kita bisa seperti itu, cuma sebentar saja. Besok lagi tidak seperti itu mereka, karena datangnya dari luar, bukan kesadaran yang timbul dari dalam dirinya. Nah, ini dia. Menurut Ki Hajar Dewantara modul 1.1 ini, nah, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, kemudian akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kalau kita biasanya saya, kalau di lokal itu untuk memimpin peserta didik itu otomatis, nak, tolong ibu nak ambil sampahnya. Sementara kita kan di depan kita itu tidak nampak, cuma nak dari jauh, padahal di depan kita itu seharusnya kalau kita mendapat dari diri, kita mungkin dulu yang memulai. Itu sudah ada yang kita di sini melakukan, sudah ada nampak. Mungkin saya sebagai pemimpin pelajaran di kelas mungkin masih berangsur untuk itu. Nah, dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu hukuman kalau di sini Bapak Ibu. Yang seperti kita yang kemarin sebelum mempelajari ini, saya kan sering seperti itu yang saya bilang tadi. Siapa yang bisa nanti ibu tuntaskan ya. Siapa bisa nanti ibu kasih pena ya. Nah, itu mungkin saya itu juga melakukan seperti itu Bapak Ibu. Ternyata anak itu kesadarannya cuma dari luar saja. Ketika kita tidak lagi melakukan hal seperti itu, mereka itu akan jauh lagi dari kita. Tidak usah menjawab, nanti tidak ada lagi rewardnya. Mungkin kita sebagai sebagai pendidik, sebagai yang menuntun peserta didik, mungkin bisa nanti kita untuk menuntun mereka itu, yang mungkin bisa timbulnya dari dalam kesadaran itu, dari dalam memang tidak ada lagi penghargaan ini. Ini yang sangat Bapak Ibu, ketika elaborasi konsep itu dengan instruktur ini ada kita sebagai di virtual itu menentang. Nah, menentang ini memang menentang besar-besaran, karena kita tidak tahu sebelumnya bahwa penghargaan itu sebagai hukuman. Bagaimana dengan yang lainnya? Nah, kemudian penghargaan dihukum oleh penghargaan itu bisa penghargaan itu menurunkan bisa kualitas. Ketika mereka tidak ada lagi diberi penghargaan yang timbulnya dari luar, maka mungkin ada nanti tidak usah aja masalahnya tidak ada rewardnya lagi. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Ketika kita memberikan 1 atau 2 orang, anak yang lain mungkin bisa dikatakan terlambat itu untuk mengungkapkan, untuk menunjukkan bahwa dia bisa. Dengan reward yang kita kasih cuma kita kasih 2, itu mungkin bisa nanti menyurutkan kreativitasnya. Untuk apa? Rewardnya sudah dapat. 2 cuma yang diberikan reward sama ibu itu, kita kan sudah yang ketiga, tidak usah lagi. Tapi mana tahu kreativitas yang akan dia munculkan itu lebih baik daripada yang telah dia mendapatkan, teman yang telah mendapatkannya. Karena kita tidak memberikan kesempatan itu, karena kita batasi dengan penghargaan tadi. Nah, kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, motivasi yang kesadaran yang datang dari dalam diri tadi, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini yang mungkin perlu yang kita terapkan, apresiasi ke peserta didik atau ke murid itu. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, ini lagi mungkin dengan pengakuan kita, memberi pengakuan secara khusus kepada peserta didik. Saya kemarin sempat bincang-bincang dengan
kita di kantor dengan teman di kantor sesama kita. Salut saya dengan mungkin peserta didik yang tidak diberikan istilahnya ranking dari mungkin 1 sampai berapa orang, sampai 32, ada nilainya sampai 32, tapi itu tidak diberikan. Karena apa? Di mata mereka anak itu unik. Mereka mempunyai keunikannya masing-masing. Tergantung kita sebagai pemimpin pembelajaran, kita sebagai guru, bagaimana kita untuk memunculkan mereka. Kita saja sebagai guru pasti kalau anak sekolah dapat ranking berapa sekarang? Sampai ke situ. Sehingga kemarin tanggal 17 Juni menerima rapor. Saya ganti pertanyaan itu kepada anak sendiri itu. Seharusnya yang saya inginkan ranking berapa, nak? Pasti seperti itu. Tapi saya ganti. Tuntas semuanya. Itu yang saya katakan. Karena saya tahu anak itu berbeda, Bapak Ibu. Mungkin di pengetahuan mereka hebat. Kita tidak melihat anak itu di bagian keterampilannya. Jadi mereka gurunya mengatakan seperti ini. Anak kita sama, anak kita juara. Itu yang dibilang beliau kepada saya. Berarti mungkin kita mindset kita ke depannya sebagai guru mungkin bisa nanti kita bicarakan apakah perlu lagi perankingan penjuaraan itu. Oh perlulah, masa 1, 2, 3 saja tidak diberikan. Kenapa? Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan setelah anak tahu 1, 2, 3? Bagaimana dengan 4, 5, 6 ke belakang? Yang pertama, mental yang mereka hadapi, mental yang dari orang tuanya nanti. Penghargaan dari orang tua. Yang pertama bukan penghargaan, yang nantinya pasti akan tahu kenapa kamu seperti ini, kenapa dari ranking ini sampai ranking, apalagi yang menurun. Kalau dia naik dari ranking 4 ke ranking 3, pasti hebat itu, anak mama hebat, pasti seperti itu. Tapi kalau dari ranking 3 ke ranking 8, apa pemikiran yang terbayang sama Bapak Ibu sekarang? Saya sendiri itu pasti kemarahan yang ada ini. Dengan cuma sekedar angka 1 sampai 32. Nah, kemudian beri pengakuan secara pribadi. Mungkin seperti anak kita, Gipo itu, dia kan mempunyai talentnya masing-masing. Di sini mungkin dari dia sosialnya mungkin kurang, mungkin dari bakatnya dia hebat. Anak itu tidak ada sebenarnya yang bodoh, Bapak Ibu. Bagaimana kita untuk menumbuhkan mereka, mendapatkan supaya mereka bisa tumbuh itu. Nah, kemudian contoh, ini dia Bapak Ibu, bisa nanti itu lihat contoh pengakuan dari apresiasi kebajikan. Di sini, ini dia. Ada nilai kebajikan, ada situasinya seperti apa. Kemarin saya perhatikan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, rasa mungkin, oh ya nak, kemarin kamu kenapa bisa bermenung seperti itu di samping kelas, mungkin bisa seperti itu. Jadi ada empati kita kepada peserta didik. Nah, kemudian ada kepedulian, kemudian ada terima kasih, kemudian nilai kebajikannya ada rasa tanggung jawabnya. Kemudian pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ketika anak mungkin ada nampak itu memungut sampah. Jadi kita terima kasih ya Ananda. Itu sudah apresiasi yang luar biasa itu bagi anak. Pasti dia nanti berbicara seperti ini kepada temannya. Tadi ambil sampah saja 1, saya dibilangnya kayak gini sama ibu itu. Ada rasa senang yang muncul dari wajahnya. Karena apa? Sedikit mungkin rasa tanggung jawab dan saling menghargai kita ke peserta didik.
saling percaya kita untuk berpeserta itu bisa menumbuhkan mungkin karakternya sedikit dari dalam dirinya. Nah, lanjut. Ini dia Bapak Ibu. Silakan dilihat kemana dia ini. Yang pertama itu termasuk dia kemana? Hukuman apa? Konsekuensi. Kemudian yang kedua 3, 4, 5, 6, 7. Silakan Bapak Ibu dilihat dulu. Mungkin dibaca. Mana dia mungkin termasuk hukuman. Kalau ini konsekuensi, mungkin ada yang seperti itu. Silakan Ibu Kepala. Baik, dari beberapa tindakan yang dilakukan oleh guru yang ada di depan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat ke sekolah ini mungkin siswanya. Kalau ini saya rasa dia bersifat hukuman ya. Nah, kita menyuruh siswa itu untuk melakukan yang bersifat nanti sebagai efek jerah. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga sama dengan peristiwa yang pertama, itu bersifat hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, juga berupa hukuman. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, itu berupa konsekuensi ya. Konsekuensi dari karena dia mencoret kertas temannya, maka dia harus menggantinya, itu konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan murid disuruh untuk karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maksudnya ini murid disuruh untuk memakai sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, ini mungkin hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket juga berupa hukuman. Mungkin itu Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Kat. Mungkin ada yang lain? Bagus. Kita tidak ada yang salah ya Bapak Ibu. Kita di sini cuma sekedar sharing. Nanti mungkin kita kalau ada masalah nanti, jadi kita bisa sharing di sini bersama-sama. Bu As. Nah, terima kasih Bu Kat. Lanjut. Nah, jangan berpatokan kepada ini. Bagaimana sudut pandang kita sebagai pendidik? Nah, ini yang dibuat ini kita tidak ada yang salah. Mungkin tadi ini yang di atas ini konsekuensi, bisa jadi dari sudut pandang kita. Itu bagaimana sudut pandang kita? Mungkin ketika tidak ada kesepakatan atau istilahnya ijab kabulnya, tapi itu bisa dikatakan dengan hukuman. Itu yang kita tidak bagaimana sudut pandang kita sebagai yang melihat kemana kita bisa arahkan, kemana kita bisa melihat apakah ini sebagai hukuman atau hanya sekedar konsekuensi. Nah, ini bukan berarti betul ya Bapak Ibu, tergantung sudut pandang kita bagaimana kita menyikapinya. Nah, ini dia perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Coba kita lihat dari konsekuensi. Sesuatu yang harus terjadi. Nah, dari hukuman yang seperti kita lihat tadi, yang seperti kita bicarakan tadi, ada aturan ketika kita membuat kamu kalau ke sekolah menggunakan sepatu putih, nanti kamu tukar
apa pertanyaan yang timbul dari orang tua? Kenapa kamu pulang lagi? Pasti seperti itu. Karena sepatu saya ada putihnya. Seperti kasus kemarin, sebelum melakukan restitusi, saya kemarin ada kasus kebetulan real atau nyata. Ketika peserta didik melakukan upacara pertama, dia tidak memakai sepatu, malah tidak memakai sepatu yang biasanya kalau saya negur, pagi mas sekolahnya kenal aku udah pakai sepatu pagi lah. Itu nanti mungkin Bapak Ibu ketika hukuman-hukuman yang mungkin menyakitkan mereka itu akan berdampak jangka panjang. Sampai-sampai nanti mungkin kalau sudah berkeluarga dia bertemu sama kita di luar, mungkin tidak akan, jangankan untuk menyapa, melihat kita saja mungkin tidak. Nah itu nanti efek di kemudian hari. Nah kemudian membuat anak sakit, itu dalam jangka waktu panjang. Kemudian konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ada ketidaknyamanannya. Kemudian anak memiliki kedisiplinan, kemudian anak menghargai disiplin. Sudah mulai itu berangsur. Nah, ada paksaan, di konsekuensi ada stimulus tangkapannya. Di hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk dan konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu yang selama ini saya sebagai pemimpin pembelajaran untuk murid yang sangat terasa yang saya lakukan. Ketika saya membuat anak itu marah, ketika saya tegur, kemudian rasa bersalah. Kemudian untuk konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, kemudian diasingkan untuk sementara. Nah ini dia konsekuensi tadi. Merupakan akibat langsung dari suatu perbuatan yang dilakukan. Kemudian sedangkan hukuman adalah sesuatu yang dijatuhkan kepada pelaku melalui prosedur keadilan. Mungkin itu kita rasa itu adil ketika kita memberikan, ketika ada peraturan kita berikan sanksinya. Nah, ini dia. Apa itu restitusi? Nah, restitusi itu adalah Bapak Ibu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, kita sebagai guru yang menjadi yang menuntun peserta didik, ketika anak berbuat salah, kita tidak menunjukkan bahwa mereka itu dibenarkan untuk bersalah, tidak. Kita carikan solusinya. Apa yang bisa nanti kita bantu mereka untuk keluar dari masalahnya. Bukan mungkin nanti kita bisa berbicara membuat mereka rasa bersalah. Ada yang seperti itu. Ketika mereka dalam posisi sedang dalam masalah, kita malahan lebih ke memojokkan. Mungkin itu sering terjadi sama saya itu Bapak Ibu. Ini dia. Ini perbedaannya Bapak Ibu. Identitas gagal di hukuman itu, kemudian konsekuensi, kemudian restitusi. Jadi kita sebagai guru atau sebagai panutan, bagusnya memang di restitusi, bagusnya. Tapi mungkin saya pribadi bisa nanti untuk merubah berangsur-angsur dari mulai saya sebagai orang yang penghukum, mungkin nanti bisa untuk ke yang lebih baik lagi.
Lanjut. Nah, ini dia 9 ciri-ciri dari restitusi itu. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Mungkin itu sudah ada kita melakukan hal itu. Bukan karena kita K13 kemarin kita tidak ada melaksanakan ini, bukan seperti itu. Mungkin sebagian kita sudah ada yang melaksanakan seperti itu. Nah, kemudian memperbaiki hubungan. Ketika mereka sudah merasa bersalah, bagaimana kita lagi untuk menyikapinya supaya nanti tidak ada kesalahan yang muncul, rasa bersalah dari diri mereka ketika mereka membuat salah. Nah, tawaran bukan paksaan. Mungkin ada pilihan-pilihan yang kita beri nanti ke murid atau peserta didik kita. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi. Nah, ini yang mungkin digarisbawahi, solusi atau pemecahan masalahnya nanti. Mungkin lebih di situ kita sebagai penuntun atau pemimpin pembelajaran di kelas untuk mencarikan solusinya bagi peserta didik yang nantinya mengalami adanya permasalahan yang mereka alami. Kemudian, ini dia Bapak Ibu. Mungkin sebelumnya, sebelum saya di sini berdiri, sebelumnya kita sudah ada kegiatan komunitas praktisi ini yang dilaksanakan oleh Ibu Kepala kita dulu. Jadi mungkin ini tidak asing lagi Bapak Ibu. Ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu mungkin ini Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru, ketika kita melaksanakan pembelajaran, kita butuh komitmen. Kalau di sini kalau dilihat bahasanya, mungkin kami pun ketika di pembelajaran virtual itu memang membahas ini. Kenapa kok keyakinan, Bu? Memang ya seperti itu. Mungkin kalau kita lebih tepatnya mungkin kesepakatan. Ada kesepakatan kita antara kita yang melakukan pembelajaran dengan peserta didik yang menerima pembelajaran. Sebelumnya kita sudah ada membahas tentang ini. Ada di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Nah, coba lihat pertanyaan pemantik ini Bapak Ibu. Kalau untuk mendukung motivasi dari dalam, ini bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu dengan? Kalau biasanya yang pertama ini saya pribadi itu karena aturan kalau tidak pakai helm nanti saya ditangkap oleh polisi. Kalau timbulnya dari dalam kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Silakan. Terima kasih Wakil Direktur. Kalau tadi peraturan itu sebetulnya timbulnya dari diri kita. Pertama untuk menjaga keselamatan diri. Coba kalau kita ada pakai helm, misalnya seandainya nanti nasi malam misalnya jatuh, tapi kalau ada pakai helm kan kita selamat diri kita. Itu untuk diri. Jadi tanpa ada paksaan polisi dari si orang tua, dari guru, itu kan hanya aturan dari pendorong dari luar. Sebetulnya dari dalam diri kita sendiri dulu, itu yang penting. Terima kasih Pak Firman. Nah, terima kasih Bu Gus. Bagus sekali. Berarti yang dari dalam diri kita itu yang Bu Gus katakan itu keselamatan, untuk keselamatan. Itu yang saya bilang tadi, tergantung kita menyikapinya bagaimana. Apakah nanti itu masuk dia ke dorongan dari dalam atau cuma dari luar? Itu. Kemudian pemantik yang kedua, seperti yang kemarin itu zaman COVID kita kan perlu ini
yang batik yang kedua ini. Untuk apa kita Bapak Ibu? Ya, ya bagus Bu Devi, untuk keselamatan diri. Ya memang seperti itu. Kalau datangnya dari dalam. Nah tapi kemarin itu pengalaman sih, ketika kita kemarin di apa ya? Kita jalan-jalan kemarin terakhir di mana bukan? Bukan di Ramayana ya, di Prasma ya bukan? Itu pengalaman loh Bapak bagi saya. Karena apa? Anak-anak itu, Bu, sini Bu, kenapa? Nggak bisa masuk Bu, karena tidak pakai masker. Itu katanya. Jadi mereka berbondong-bondong memberi masker, bahkan masker abang-abang yang di depan itu, yang di depan itu, ya pas itu, itu loh, kan Ibu tahu tuh. Nah, akhirnya apa? Dorongan dari luar datang, karena ada motif tertentu untuk melakukan itu. Kalau kita masuknya dari sebelah situnya, tidak ada paksaan seperti itu. Cuma seharusnya itu kan mana tahu masih ada COVID yang seperti itu. Nanti takutnya tertular. Tapi di dalam itu jarang yang pakai masker. Jadi itu mungkin itu salah satunya. Peserta didik kita kemarin itu pun saya sebagai pembimbing kemarin, ayo nak sama Ibu, mungkin mereka ya kalau memang cukup uangnya, walaupun cuma sekian, nanti kalau kurang nggak bisa lagi dari Ibu. Itu yang mereka nyatakan sama saya. Dan kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini ya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu ketika pelatihan, kenapa kita harus datang tepat waktu? Ya silakan Bu Sri. Terima kasih Bu. Untuk menanggapi yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Sebenarnya aturan ini dibuat mungkin ada ada tujuannya. Sebenarnya kalau dari diri sendiri, kalau saya terlambat otomatis saya tertinggal materi. Itu yang pertama. Kalau sudah tertinggal materi, nanti di tengah-tengah kita nggak tahu apa sih yang dibicarakan nanti. Nah, apalagi kalau materinya itu yang diuraikan itu adalah lanjutan dari yang setelah tertinggal. Jadi lebih banyak tertinggalnya. Kemudian kalau untuk secara pribadi, kalau kita nggak datang tepat waktu, mungkin mata orang akan melihat kepada kita. Itu aja. Nah, bagus sekali Bu. Itu yang saya bilang tadi. Kalau datangnya dari kita, itu positif yang akan kita tampilkan, yang akan kita ciptakan. Kalau datangnya dari dalam diri kita sendiri. Kalau cuma dari luar, betul. Yang tadi kenapa diberi peraturan seperti itu? Ketika kita datang terlambat, apalagi instruktur di depan melihat kita, kenapa terlambat Bu? Ada pertanyaan seperti itu karena kita aja sendiri seperti itu, bagaimana rasa malunya? Makanya kalau seandainya datangnya dari dalam, kita akan sekuat tenaga, semampu kita akan berupayakan supaya itu tidak terjadi. Nanti pertanyaannya kadang-kadang jarang gitu Bu. Kenapa datang terlambat tidak begitu? Terima kasih kepada ibu yang baru datang. Lebih sakit sebenarnya seperti itu. Secara tidak langsung, kalau kita sebagai pendidik itu malunya luar biasa. Mungkin ibu-ibu yang sudah banyak pelatihan, kalau saya mungkin jarang untuk pelatihan itu. Cuma dulu pernah K13 tahun 2014 itu. Kebetulan berulang ya, alhamdulillah kita yang sama-sama dari sini tidak ada terlambat. Memang diusahakan untuk secepat mungkin. Lanjut. Nah ini dia. Ada tadi budaya positif, kemudian itu akhirnya peraturan kelas itu bisa kita ganti nantinya dengan kesepakatan kelas. Kalau memang rasanya kita sebagai keyakinan beda, rasanya disebut seperti itu. Saya pun pribadi beda itu, mungkin nanti keyakinan atau kesepakatan kita.
kesepakatan kelas, di mana nanti datangnya dari peserta didik. Nah, ini dia. Yang mana merupakan keyakinan kelas. Kenapa? Mungkin Bapak Ibu yang di depan ini. Yang mana dia keyakinan kelas? Yang ini, yang antara hijau dan putih ini kan ada dua kelompoknya ini. Kami dan dulu itu kesepakatan. Karena ada kesepakatan. Lanjut, Bu. Silakan. Sebenarnya di situ kenapa itu dikatakan kesepakatan? Berarti ada sepertinya perjanjian antara satu orang dengan orang yang lain. Itu yang dinyatakan kesepakatan. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kemudian kalau yang di hijau datang tepat waktu mengucapkan salam. Itu sepertinya hanya menuntut kesadaran pribadi dan diri sendiri utamanya. Setiap lihat itu nanti ada motivasi dari diri, yakin bahwa segala yang kita ucapkan itu atau yang kita lakukan itu akan membuat positifnya. Kalau yang di sebelah ini seperti ada sedikit paksaan menurutnya. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kalimatnya itu dulu. Ada seperti ada agak keras gitu. Kalau di sebelah ini menyadarkan diri sendiri, menjaga kebersihan sekolah. Itu aja bedanya, Bu. Nah, terima kasih Bu atas pernyataannya. Nah, di sini Bapak Ibu, itu yang kita lihat tadi. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana sudut pandang kita untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang mengarahnya lebih ke yang positif, bukan datangnya dari kita, datangnya dari maksudnya kesepakatan itu nanti datangnya dari murid itu sendiri. Jadi ketika ada seperti ini, ketika mereka bilang, Bu, baju tidak boleh baju tidak boleh keluar, Bu, bagi yang laki-laki. Itu contohnya. Kalau kata tidak boleh, berarti nanti ada embel-embel mungkin. Kalau tidak boleh, apa sanksinya, apa hukumannya? Pasti ada seperti itu. Mungkin lebih kita arahkan nanti ketika pembelajaran kita mulai, mungkin kita arahkan ke yang positif. Bagaimana? Mungkin lebih berpakaian rapi. Ketika masuk kelas kita berpakaian sopan dan rapi. Jadi ketika kita tanya nanti sama mereka, apakah baju anak-anak keluar itu sudah rapi? Nanti mereka akan sadar sendirinya. Memang tidak mudah, Bapak Ibu. Ibaratnya tidak semudah membalikan telapak tangan untuk membawa mereka ke yang lebih positif. Apalagi budaya-budaya bully mereka itu sangat tinggi sekali. Seperti yang saya lakukan kemarin. Kalian pakai baju-baju kalian keluar tubuh rizki itu apa keyakinan kelas kalian tadi. Masalahnya satu lokal baru kan saya masuk kemarin. Akhirnya ada celotehan bully dari teman itu, walaupun itu sekedar bercandaan bagi mereka. Lanjut nih. Lanjut. Next. Yang di bawah. Ini ya Bapak Ibu, bagaimana kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau menurut keyakinan kelasnya bagaimana? Coba lihat yang ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagaimana? Kalau untuk keyakinan kelasnya, ini kan katanya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Mungkin kita arahkan ke lebih yang positifnya. Kalau dilarang berarti itu kan tidak dibolehkan. Kan memang ya seperti itu. Cuma mungkin katanya lebih ke yang positif lagi kita arahkan. Kemudian ini sampai jangan berlari di kelas atau
atau koridor. Ya, Bu Gus mungkin bisa menanggapi. Mau naik? Ya, nggak apa-apa. Kita tidak ada yang salah, Bapak Ibu. Kita cuma sekedar sharing di sini. Kita cuma sekedar mencari, mungkin kalau ada permasalahan kita bahas sama-sama, cari solusinya di sini. Nah, bagaimana? Boas, mungkin lebih kemana kita arahkan kata-katanya mungkin? Boker? Ya. Baik, untuk yang pertama itu peraturan ya. Kalau kita lihat di peraturan ini itu kata-katanya itu lebih banyak yang bersifat dilarang atau konotasinya negatif gitu kan. Kita melarang anak untuk melakukan ini sehingga dia tidak bisa berbuat yang lain gitu. Nah, dari apa yang Ibu Lici sampaikan tadi, di mana keyakinan kelas itu lebih bersifat kepada kata-katanya itu lebih positif gitu. Jadi sebenarnya keyakinan kelas ini yang saya tangkap ya Bu ya, berarti positifnya dari peraturan gitu. Kalau aturan banyak yang kata-kata negatif, berarti kata-kata negatif pada peraturan itu kita ganti dengan kata-kata positif sehingga menjadi sebuah keyakinan kelas. Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, berarti di sini yang kita minta kepada anak kan kita menginginkan anak itu punya tanggung jawab. Tanggung jawab setelah dia ambil buku, dia harus susun kembali ke tempatnya. Mungkin keyakinan kelasnya nanti bertanggung jawab gitu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti di sini menghormati orang lain gitu. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti ini bisa dikatakan sebagai bentuk sebuah disiplin atau hadir tepat waktu. Mungkin seperti itu Bu Lici. Yang lain mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan. Terima kasih Bu Kat yang sudah menanggapi. Nah, bagaimana Bapak Ibu yang lain? Nah, ini. Yang di bawahnya lagi. Kita arahkan dia ke lebih yang positif. Ya, silakan Bu. Terima kasih. Kalau menurut saya di sana ada peraturan dilarang melakukan kekerasan. Jadi saling menyayangi keyakinan kerasnya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba merusak diri dan orang lain. Bergantian atau menunggu giliran misalnya. Misalnya keyakinan kelasnya antri itu menyenangkan, gunakan masker, keyakinan kelasnya sehat itu indah misalnya. Jangan berlari ke kelas atau koridor misalnya, hati-hati berjalan nanti jatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Yaitu yang saya bilang tadi. Tergantung kita untuk mengarahkan ke positif, yang ke arah yang positif. Yang kata tidak boleh itu mungkin agak kita robah lagi. Yang bisa melahirkan budaya-budaya positif yang sehingga nanti karakter anak memang timbulnya dari dalam dirinya. Tidak harus ini ya Bapak Ibu, tergantung bagaimana Bapak Ibu nanti membuat keyakinan kelas dengan peserta didik. Iya, kata dilarang itu kita arahkan ke lebih yang positif lagi Bu. Iya, bisa sayangi diri dari mungkin dari obat-obatan. Ini dah. Ini Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar itu ada 5 Bapak Ibu yang seperti dilihat tadi. Coba lihat Ibu yang di bawah, yang kasusnya. Ini ada kasus atau masalah. Di sini Ibu Martina, guru wali kelas 2 di SD 15 Maret aku sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya.
Nah, Alvaro, beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Alvaro yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, kemudian jika kita menghadapi situasi seperti Ibu Martina ini, apa yang akan kita lakukan? Kira-kira mungkin alasan anak ini dari segi kita lihat kebutuhan dasar yang 5 tadi. Coba Uli yang di atas tadi kebutuhan dasar. Mungkin kira-kira di mana nih dari kasus ini ketika teman-temannya membawa bekal, jadi ada anak mungkin senang mengambil bekal dari temannya. Jadi dari itu mungkin apa yang harus mungkin dilakukan oleh guru. Nah, silakan Bapak Ibu, ada yang menjawab kebutuhan dasar apa? Terima kasih. Menurut saya yang pertama kita tentu lihat latar belakang anak. Kalau dia sering mengambil atau meminta bekal teman yang lainnya. Yang pertama mungkin untuk bertahan hidup artinya dia memang belum makan atau memang dia itu memang banyak makannya gitu. Nah, lapar gitu. Jadi tentu dia disarankan kepada orang tuanya mungkin ini ya solusinya lebih banyak diberikan atau dibekali dengan makanannya lebih banyak atau misalnya belanjanya dilebihkan. Atau yang kedua mungkin karena memang dia kesenangannya kalau ada temannya yang artinya suka suka usil gitu ya. Dia sangat senang apabila ada yang menangis karena perbuatannya. Jadi sebenarnya dia butuh itu karena dia kalau ada temannya menangis dia senang gitu. Jadi mungkin karena keusilannya tadi gitu kan. Jadi mungkin menurut saya lihat latar belakangnya dulu gitu. Apakah karena memang bertahan hidup artinya dia memang masih lapar gitu ya, atau karena memang kesenangannya seperti itu, atau bisa juga dia itu kasih sayang dan rasa diterima, butuh perhatian. Jadi kalau seandainya mungkin latar belakangnya seperti itu, tentu dia ingin dia memperlakukan temannya, dia lakukan hal itu karena dia ingin dilihat, ingin diperhatikan, ingin ada respon ke dia gitu. Jadi mungkin barangkali seperti itu. Jadi kita lihatlah dulu permasalahannya, kita lihat latar belakangnya, bagaimana dia bisa berbuat seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu, bagus sekali. Kita sebagai pendidik itu mungkin yang perlu kita perhatikan bagi peserta didik kita. Mungkin iya dalam pikiran kita 30 orang anak yang akan kita perhatikan di dalam lokal. Mungkin ada anak-anak yang seperti ini, biasanya anak kinestetik yang hobinya usil, hobinya jalan-jalan, bergerak, tidak mau diam. Nah itu, mungkin ada kebutuhannya yang dia inginkan dari yang 5 ini. Apa ia memang ketika dia makan masih lapar, makanya dia rebut makanan temannya? Untuk apa? Karena dia masih lapar. Mungkin ada lagi faktornya karena Bu, saya uangnya sudah habis, kalau nanti lapar, saya masih lapar, gimana saya membelinya? Mungkin itu mungkin dengan cara yang biasanya temannya itu nurut mungkin sama dia, mudah saja dia mengambil sehingga temannya nanti yang tidak kebagian. Mungkin benar juga kata Bu Islahati tadi, ketika peserta didik, murid itu ingin mereka diterima, ingin mendapatkan rasa kasih sayang. Mungkin di rumah pagi orang tua sudah berangkat, walaupun itu petani, pagi itu sudah berangkat Bapak Ibu dari rumah, sudah disediakan mungkin nasinya sudah masak, cuma mereka tidak ada perhatian lebih mungkin. Jadi di situ mereka ketika ada di dalam kelas satu komunitas, dia menginginkan lebih untuk lihat saya ingin disayang, saya ingin diterima di kelompok ini. Ada yang seperti itu. Kemudian ada yang dia ingin merasa senang.
ketika anak ini sudah ada yang kata Bu Is tadi, sudah mengambil makan, dia udah senang itu. Ketika ditanya, kenapa anak mengambil makanan teman? Senang aja Bu. Ada yang seperti itu. Kita saja yang di SMP ada itu. Kenapa diambil teman-teman? Senang aja Bu, karena dia tuh suka nangis Bu. Saya ingin lihat dia tuh nangis Bu. Ada yang seperti itu. Itu sudah ditemukan itu di dalam kelas. Nah, kemudian ada dengan mungkin keinginan kebutuhannya dengan penguasaan atau kekuasaan. Mungkin ini lebih ke kepemimpinan. Dia ingin temannya itu tahu kalau dia tuh hebat, dia tuh kuat, dia yang lebih berkuasa di situ. Dia yang ingin memimpin teman-teman. Dengan seperti itu mungkin dia beranggapan temannya itu sudah sudah takut, dia sudah hebat, dia sudah berkuasa di situ. Kemudian kebebasan. Ada itu anak yang ingin seperti itu. Ketika dia mengambil backup temannya, mungkin dia berpikiran ketika saya ambil pasti guru akan marah, disuruhnya saya nanti keluar. Enak kan kalau saya di luar? Saya tidak mau di dalam, saya ingin bebas. Mungkin ada anak yang seperti itu. Saya ingin ke sana ketika kegiatan mungkin dilaksanakan di dalam. Tergantung kata Bu Islah tadi, kita menyikapinya, kita melihat anak itu seperti apa. Memang sulit Bapak Ibu. Tidak mudah kita untuk melaksanakan itu. Setidaknya saya ingin berangsur-angsur bisa nantinya itu setidaknya untuk pribadi, pengalaman pribadi, untuk keluarga. Berangsur-angsur itu, baru nanti berangsur kita terapkan ke peserta didik. Nah ini dia, ketika 5 kebutuhan dasarnya, nanti ada 5 posisi kontrol. Di sini Bapak Ibu, coba lihat di sini, ada dia motivasinya, kemudian identitasnya, ada yang berhasil tapi dari luar, ada yang identitasnya gagal, kemudian memang sukses dari dalam diri. Mungkin Bapak Ibu lihat di sini, di mana kita? Di mananya kita? Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Oh, tidak kelihatan? Berarti saya pribadi Bapak Ibu masih tahap pemukul. Kalau membuat rasa bersalah, nada saya sudah mulai agak turun itu. Kalau saya pribadi itu kemarin kami IRUKO ruang kolaborasi itu, sehingga ketika RUKO itu ketawa teman-teman saya Bapak Ibu. Mungkin tak karena saya terlalu jujur menjawabnya. Memang saya bilang seperti itu. Kalau saya pribadi di kegiatan pembelajaran, saya masih di tahap 1. Berangkat ke rasa membuat anak rasa bersalah itu masih kurang. Kalau membuat rasa bersalah itu, nada saya itu pasti sudah agak gimana, mungkin sudah agak lembut. Kalau saya kan tidak seperti itu. Kenapa kamu tidak memakai sepatu hitam? Pasti saya seperti itu. Sehingga dari kegiatan ini Bapak Ibu, saya sebagai mempelajari baru sharing di sini, ayo kita sama-sama untuk lebih beranjak ke identitas berhasil ke yang dari setidaknya dari luar. Bukan kalau memang tidak bisa di manajer kita, setidaknya dari luar, berangsur kita. Mungkin bisa di pemantau kita, bisa di teman, tapi lebih bagusnya kita di kondisi manajer. Mencari solusi-solusi bagi anak kita yang mempunyai masalah. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin agak sedikit
kita renungkan. Nah, di mana kita selama ini? Di tempatnya di mana kita? Nah, lanjut. Nah, mungkin bisa lihat ini Bapak Ibu sedikit sebentar saja. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu problem yang ditemukan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu anak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu
sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis Bu saya belum bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Maren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Maren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu,
Saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap murid. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Nah, itu Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol. Mungkin kita berangsur, mungkin agak merangkak kita untuk bisa ke posisi yang terakhir tadi, manajer tadi. Setidaknya saya sebagai penghukum berangsur untuk kalau dapat tidak dibuat merasa bersalah. Mungkin lebih ke teman, setidaknya datang dari luar dulu. Lebih bagusnya memang datang dari diri anak itu. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ada segitiga restitusi. Ketika ada kasus, ini yang diharapkan kita Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi anak, ini kita dulu menstabilkan identitasnya. Bagaimana kita membuat mereka itu tidak merasa bersalah ketika dia berbuat salah. Kita stabilkan mereka. Bagaimana cara kita itu, kita dianjurkan bisa seperti manajer. Apa saja yang harus kita pelajari dari mereka. Kenapa dia berbuat salah seperti itu? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan membuahkan pernyataan yang datang dari dalam diri. Sehingga dengan dia berkata jujur, kita setidaknya kita sebagai, kalau saya seorang penghukum, kita itu kalau mereka berkata jujur kita malah marah. Kalau di sikap manajer kita tidak seperti itu Bapak Ibu. Kemudian validasi kebutuhan. Apa yang dia inginkan? Seperti apa ketika kasus itu kita sebagai menuntun mereka, kita lihat masalahnya. Apa mungkin yang bisa kita lakukan, kita kolaborasi dengan anak untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Seperti tadi itu sudah besar, sudah global itu Bapak Ibu, sudah sekolah yang dimintanya. Keyakinan sekolah. Seharusnya kalau sudah keyakinan sekolah, tata tertib kita berubah menjadi keyakinan sekolah, tidak tata tertib lagi. Tapi itu mungkin sulit Bapak Ibu, tapi kita berangsur dari yang kecil dulu. Mungkin kita sebagai guru di dalam lokal, mungkin setidaknya keyakinan kelas itu kita terapkan. Lanjut nih. Ini lebih kurangnya kasus juga, lebih kurangnya seperti tadi. Next saja nih.
Lanjut. Mungkin ini Bapak Ibu, yang hal-hal yang bisa menstabilkan integritas anak ketika anak berbuat salah, mungkin seperti ini. Nah, berbuat salah itu mungkin kita bertanya, nak, wajar kamu mungkin berbuat salah. Mungkin ada alasan kenapa kamu bisa berbuat seperti itu. Itu kita sudah menstabilkan identitas mereka. Tidak takut mereka lagi untuk sharing kepada kita apa yang mereka sedang alami. Nah, ini Bapak Ibu sudah bisa dilihat itu. Ini dan kemudian validasi kebutuhannya kita sebagai penuntut nanti mungkin bisa seperti ini yang kita tanyakan atau kita gali dari mereka. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Contoh, mungkin dia berkelahi. Bisa jadi kita bilang seperti ini. Padahal temannya sudah babak belur itu. Mungkin kamu lebih bisa membuat dia lebih daripada ini, tapi kamu tidak melakukan karena jadi mungkin timbul, oh iya, saya tidak mau seperti itu. Mungkin ada apanya nanti kepada anak, timbul dari dalam dirinya. Lanjut. Kita menanyakan keyakinan. Itu tadi kalau anak sudah berbuat salah, mungkin keyakinan dari mereka buat yang kita sepakati tadi bisa kita tanyakan secara tak langsung. Kalau datangnya dari dalam diri mereka akan akan langsung nanti kemudian, oh ya Bu, saya tidak yang ini Bu, keyakinan ini yang saya langgar Bu, yang tidak saya indahkan Bu, mungkin seperti itu. Nah ini dia. Mungkin kata-kata seperti ini yang bisa kita berikan nanti ketika anak mulai ada masalah, tidak seperti saya sebagai guru hukum biasanya. Oh ya, kalau kamu seperti ini, berarti kamu besok ini ya, seperti ini kamu ya. Itu biasanya saya seperti itu Bapak Ibu. Itu yang ingin saya rubah lagi. Tidak mudah Bapak Ibu, memang tidak mudah dengan kondisi kita, anak yang 30 orang per lokal itu. Sekelas itu 30 orang memang tidak mudah untuk kita bisa melaksanakan hal seperti ini. Tapi saya pribadi itu ingin berusaha lebih baik lagi. Lanjut. Mungkin itu Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin mungkin yang ingin bertanya atau yang ingin merefleksi kegiatan kita hari ini, mungkin apa yang sudah mungkin yang Ibu lakukan di kelas atau yang sudah terlaksana sebelumnya. Bapak Ibu, mungkin kepada Bapak ada yang ingin disampaikan Bapak tentang pembelajaran kita hari ini. Dan Ibu ada? Ya, silakan Ibu. Dapat lagi pengalaman. Terima kasih Bu Rici. Dari awal sampai sekarang ini daripada Ibu Rici ulaskan tadi, saya merasa tersentuh banyak. Kita semua maupun sebuah anak tidak pernah tidak melakukan kesalahan. Tapi secara bangsa Ansur kita menyadari apa kesalahan kita, bagaimana cara kita melakukan, pertama pada diri kita sendiri untuk berbuat ke arah yang lebih baik, kemudian bagaimana kita cara melakukan untuk mendidik anak kita. Biasanya kita marah-marah apabila anak berbuat kesalahan, tetapi dengan melihat apa tadi merasa tersentuh, bagaimana memang dengan cara dari hati ke hati nampaknya gitu. Barangkali itu Bu Rici menurut pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gusmiari. Bagus sekali Ibu. Jadi kita mungkin lebih untuk merubah lebih baik ke depannya ya Bapak Ibu. Saya pribadi itu ingin setidaknya Pak Ansur dari kontrol yang mungkin dari penghukum, saya ingin setidaknya sebagai nada saya aja sebagai teman mungkin setidaknya sudah bisa merasuk kepada anak sehingga nantinya kita berangsur bisa menjadi manajer. Kemudian ketika ada kasus mungkin ketika
kasus anak, memproses anak, setidaknya ada segitiga restitusi tadi Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada lagi yang ingin memberi tanggapan atau pertanyaan? Bu Kepala mungkin ada sedikit untuk saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi terima kasih Bu Lici telah mau berbagi bersama kita di sini tentang bagaimana pengembangan atau pembiasaan budaya positif di sekolah. Dari beberapa paparan yang telah disampaikan oleh Ibu Lici tadi, mungkin secara berangsur-angsur kita berupaya untuk menjalankan budaya positif di sekolah kita. Apalagi ketika kita sudah memakai implementasi kurikulum merdeka yang tahap 2 ini, itu apa yang disampaikan oleh Ibu Lici tadi tentang budaya positif, memang itu yang harus kita lakukan di dalam proses pembelajaran kita. Ya, mulai dari bagaimana pemberian penghargaan, hukuman dan segala macamnya itu memang itu yang harus kita laksanakan. Mulai yang pertama mulai dari pembentukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, di awal-awal semester ini itu yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana caranya? Itu yang tadi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Lici tadi, merubah kata-kata negatif dari peraturan menjadi sesuatu hal yang positif di keyakinan atau kesepakatan. Kemudian pada penghargaan, kita lihat contoh, salah satu contohnya dalam pemberian ranking di kelas. Nah, itu kan sebenarnya tradisi lama. Kalau di kurikulum merdeka ranking itu sebenarnya udah tidak ada lagi. Kenapa? Karena anak-anak kita itu punya keunikan masing-masing, punya kehebatan masing-masing. Mungkin di satu sisi dia hebatnya di matematika, yang lain hebatnya di sini, yang lain hebat di sini. Jadi ini juga akan menjadi acuan kita dalam melakukan penilaian nantinya. Dalam melakukan penilaian, dalam memberikan apresiasi kepada siswa, mungkin kita akan melihat dari beberapa hal atau beberapa segi. Kita tidak lagi melihat juara 1 ini, juara 2 ini, juara 3 ini. Mungkin piagamnya nanti akan berbunyi nilai tertinggi pada bahasa Indonesia, mungkin nilai tertinggi pada matematika, dan bisa juga sering data yang paling rajin, yang paling santun, yang paling sopan, yang paling kerja keras. Jadi seperti itu. Nah, karena masing-masing anak itu punya kan. Jadi itu salah satu contohnya. Jadi mudah-mudahan Bu Lici pengembangan budaya positif di SMP 21 ini bisa lebih lagi. Tapi ini sangat disayangkan sekali nih ya, Bu Lici mau pergi, tapi nggak apa-apa. Biarlah Bu Lici pergi, rohnya tinggal di sini. Ya, semoga di angkatan 10, Nelly berharap di angkatan 10 akan ada CGP lain dari sekolah kita, dan kalau bisa yang sudah memenuhi syarat itu ikut untuk kegiatan calon guru penggerak ini. Semoga nanti kita bersama-sama ya. Mas Onto, kalau Bu Gus, Bu As, karena tahun depan pensiun mungkin itu enggak lagi. Tapi Depi, Bu Is, Pak Dery, dan masih anak Bu Mai sama Bu Sri, kita belajar bersama aja. Kalau yang lainnya nanti kita bimbing untuk kegiatan untuk pendaftaran dari CGP. Karena apa? CGP itu jangan dilihat bayang lah, cuma kok model Lici presentasi model pun akan pandai waktu itu kan itu. Tapi ilmunya paling tidak ilmunya kita dapat dulu. Mungkin Lici kalau nggak ikut ini nggak akan tolong lo ngecek di muka model itu nggak ada gitu kan. Tapi alhamdulillah ada ilmu yang kita dapat. Mungkin itu, terima kasih Bu Lici atas berbagi share-nya pada hari ini. Semoga kedepannya itu SMP 21 bisa lebih baik lagi dalam implementasi kurikulum merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Kat. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu. Mungkin kalau ada kesalahan dari saya menyampaikan, saya minta maaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya mungkin hari Kamis mau apalagi melapor ke sekolah baru. Mohon maaf kalau banyak salah dari kita bergaul selama ini, apalagi sudah 10 tahun lebih malahan
saya di sini. Mungkin ada perkataan atau tingkah laku saya yang tidak menyenangkan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.